Shalom, bertemu kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Puji Tuhan untuk kebersamaan kita sampai sejauh ini. Terima kasih saudara-saudara yang telah menikmati berkat melalui diskusi dalam tayangan ini. Kami tetap dan selalu mengingatkan untuk kita tidak melalaikan tanggung jawab pribadi kita, sebagaimana tayangan ini tidaklah menggantikan kewajiban kita untuk mempelajari dan membaca pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, masih ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan mempelajari pelajaran yang ketiga dengan judul kontrak memberi persepuluhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa dan meminta kuasa Allah Roh Suci untuk memahami pelajaran ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena sekali lagi kami dapat mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Yang sangat kami butuhkan saat ini adalah kuasa dari sorga yang akan menolong memampukan kami untuk dapat mengerti dan teristimewa lagi mempraktikkan apa yang akan kami pelajari. Bersama-samalah dengan kami, karena kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tayangan ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah yang menjadi landasan penulis pelajaran Sekolah Sabat menulis pelajaran ini. Lalu kemudian bagian yang kedua kita akan mendalami ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Bagian yang ketiga kita coba mengangkat tema-tema, topik-topik diskusi yang muncul dari pelajaran dari hari ke hari. Dan bagian yang keempat kita tiba kepada bagian aplikasi. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu dasar Alkitabiah dari pelajaran minggu ini. Penulis pelajaran Sekolah Sabat mengambil beberapa perikop. Contohnya Kejadian 14 ayat 18-20. Di sini berisi kisah Melkisedek memberkati Abraham, dan sebagai balasannya Abraham memberikan 1/10 dari hasil kemenangannya dalam peperangan melawan Kedor Laomer. Lalu kemudian kita ke Maliaki 3 ayat 10. Di sini adalah perintah kepada bangsa Israel untuk tetap setia mengembalikan persepuluhan. Dan Allah mengajak mereka untuk menguji jika Tuhan tidak melimpahkan berkat jika mereka setia melaksanakannya. Kemudian Ulangan 12 ayat 5-14. Di sini berisi instruksi kepada bangsa Israel setelah mereka menduduki tanah perjanjian bahwa mereka harus membawa persembahan dan persepuluhan di tempat yang ditentukan oleh Allah sendiri. Lalu kemudian Imamat 27 ayat 30, Tuhan menegaskan bahwa semua persembahan persepuluhan dari hasil tanah sesungguhnya adalah milik dari Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 9-16 berisi kisah seorang janda di Sarfat yang mendahulukan Nabi Allah di tengah masa kelaparan, dan sebagai ganjarannya semua kebutuhannya terpenuhi. Tepung dan minyak tidak berkurang seperti yang diucapkan oleh Nabi Elia. Lalu kemudian yang terakhir ke Perjanjian Baru, 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2, nasihat Rasul Paulus bahwa mereka yang adalah hamba-hamba Kristus haruslah menjadi pelayan-pelayan yang dapat dipercaya. Selanjutnya kita akan melihat sedikit judul. Di dalam judul ini ada 2 kata yang menjadi kunci, yaitu kata persepuluhan dan juga kata kontrak. Nah, apa sebenarnya persepuluhan itu? Menurut Eastern Bible Dictionary, persepuluhan adalah 1/10 dari hasil bumi yang disucikan atau disendirikan dan dipisahkan untuk tujuan khusus. Dan tindakan mendedikasikan 1/10 kepada Tuhan ini diakui sebagai sebuah kewajiban bahkan jauh sebelum zaman Musa. Contohnya, Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Ini dicatat di dalam Kejadian 14 ayat 20 dan juga Ibrani 7 ayatnya yang ke-6. Dan Yakub bahkan bersumpah kepada Tuhan bahwa dari semua yang dia akan terima dari Tuhan, yang Tuhan berikan, dia pasti akan memberikan 1/10-nya kepada Tuhan. Nah, kenapa di dalam pelajaran ini disebut kontrak? Siapa yang menginisiatifkan? Hal ini disebut kontrak karena melibatkan 2 pihak, yaitu Allah, lalu kemudian umatnya. Dan kedua belah pihak di dalam sebuah kontrak biasanya terikat kepada hak dan kewajiban. Nah, walaupun Allah memang tidak berkewajiban, tidak terpaksa harus memberkati umatnya, tetapi dia melakukannya oleh karena kasih. Dan dia berharap bila kita setia mengembalikan sejumlah yang dia minta, maka kehidupan kita akan semakin diberkati. Siapa yang menginisiasi?
Allah menuntut kita mengembalikan persepuluhan dari hasil yang mana kita telah lebih dahulu diberkati oleh Allah. Sekali lagi saya tekankan, kita telah lebih dahulu diberkati oleh Allah. Nah, dari sudut pandang ini, Allah telah memberkati dan sebagai gantinya kita mengembalikan 1/10. Berarti dapat kita simpulkan bahwa ini adalah sebuah siklus sirkular. Allah memberi, memberkati, kita mengembalikan persepuluhan. Allah memberkati, kita mengembalikan sepersepuluhan. Dan ini artinya bahwa Allah yang telah memulainya dengan memberkati saudara dan saya terlebih dahulu, dan kita mengembalikan itu, apa yang menjadi milik Allah sebagai bukti, tanda cinta, kasih, dan kejujuran kita, dan pengakuan kita, Dia sebagai pemilik segala sesuatu. Nah, apa saja yang menjadi cakupan pelajaran pada kesempatan ini? Pada minggu ini kita mendalami tentang hubungan antara Allah dan umatnya melalui sebuah tindakan iman, yaitu pengembalian persepuluhan. Kita akan mempelajari apa itu persepuluhan, kemana kita harus mengembalikannya, bagaimana kita menarik jumlah persepuluhan itu, dan apa tujuan penggunaan persepuluhan, lalu kualitas persepuluhan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah, serta berkat-berkat yang Allah jaminkan untuk berikan kepada umatnya ketika mereka setia dan jujur mengembalikan apa yang merupakan miliknya. Demikianlah pendahuluan dan cakupan dari pelajaran kita pada minggu ini. Baik, terima kasih pendeta, dan kita tiba pada ayat inti kita pada pelajaran pekan ini. Ayat inti kita terambil dari Maliaki pasal 3 ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan Allah semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Seperti biasa, sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi dalam pelajaran kita pekan ini, mari kita melihat pengertian ayat inti kita. Yang pertama, mari kita lihat konteks latar belakang dari ayat inti kita, Maliaki 3 ayat 10. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat siapa yang menuliskan buku ini, kita dapat melihat informasi itu di dalam Maliaki 1 ayat 1. Maliaki 1 ayat 1 memberikan informasi jika kata-kata ini diberikan kepada Maliaki. Dan Maliaki adalah penulis kitab ini. Dipercaya bahwa Maliaki adalah nabi terakhir di Perjanjian Lama. Nah, saudara-saudara, untuk apa kitab ini dituliskan dalam latar belakang apa kitab ini dituliskan? Nah, ketika bangsa Yahudi mereka kembali ke Yerusalem dari pembuangan, Nehemia diangkat menjadi gubernur di sana. Dan setelah 12 tahun dia memerintah menjadi gubernur, kemudian dipanggil untuk kembali ke Babylon. Pada kondisi ini terjadi kemerosotan rohani di Yerusalem, sehingga untuk itulah Tuhan mengangkat Maliaki untuk menjadi nabi pada periode ini. Di dalam Para Nabi dan Raja, halaman 705 di sana dikatakan bahwa kegagalan untuk memenuhi tujuan ilahi sangat nyata pada zaman Maliaki. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 1122 mengatakan, jika tema utama dari kitab Maliaki adalah menyampaikan kesabaran Tuhan atas kegagalan di masa lalu dan kemudian menegur penyengkalan orang-orang Yahudi yang semakin keras dan tidak melakukan apa-apa. Pada saat itu ada 8 kali Tuhan berbicara dengan ramah kepada pemimpin-pemimpin agama mereka tentang kemurtatan mereka, tetapi 8 kali juga mereka menyangkalnya. Salah satu dari 8 poin di atas adalah tuduhan Tuhan kepada mereka yang telah merampok Allah, dalam hal ini persepuluhan. Nah, kalau kita lihat ayat inti kita, di sana ada frase yang mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Mungkin kita bertanya, apa yang dimaksud dengan seluruh persembahan persepuluhan? Di dalam Bible Commentary Advent, volume 4 halaman 1131, di sana dikatakan bahwa kata seluruh di dalam ayat ini
atau persepuluhan penuh, yang diterjemahkan seharusnya adalah persepuluhan penuh, menyeratkan bahwa jika orang harus membayar persepuluhan mereka dengan membayar secara penuh, atau artinya jujur 100%, tidak boleh kurang ataupun lain sebagainya. Tidak boleh tidak jujur, harus penuh, full tithe. Nah, apa yang disebut dengan persembahan persepuluhan? Apakah ini merujuk kepada persembahan dan persepuluhan atau hanya persepuluhan yang dianggap sebagai persembahan? Baik saudara-saudara, mari kita melihat bahasa asli yang digunakan di dalam ayat ini. Bahasa asli yang digunakan di sini tidak dituliskan persembahan persepuluhan. Kata yang dituliskan di sana adalah et kol ha masar, di mana kata ini artinya the full tithes atau the whole tithes. Artinya semua persepuluhan. Terjemahan bahasa Inggris dalam seperti New King James Version, mereka menerjemahkan ini dengan all the tithes. Jadi dalam konteks ini kita tidak sementara membicarakan antara persepuluhan, persembahan, tetapi secara konteks Tuhan sementara berbicara mengenai persepuluhan. Bukan offering di sana, kata yang keluar bukan offering, tetapi tithes, persepuluhan adalah 10% dari pendapatan. Lalu kemudian di sana kita melihat ada frase yang mengatakan ke dalam rumah perbendaharaan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan rumah perbendaharaan dan mengapa harus dibawa di sana? Nah, saudara-saudara, di dalam Expositor Bible Commentary, di sana dijelaskan bahwa rumah perbendaharaan yang dimaksudkan di sini adalah sebuah tempat di dalam bait suci, di mana tempat ini dikumpulkanlah persembahan-persembahan. Jadi di tempat di mana persepuluhan itu dikumpulkan sebagai tempat persediaan makanan untuk para imam dan orang Lewi. Nah, ada dua tujuan dari storehouse ini. Yang pertama adalah untuk tempat penyimpanan kebutuhan rumah tangga para imam. Dan yang kedua adalah digunakan untuk emergency purpose. Nah, kita bisa lihat hal yang sama dituliskan di dalam Nehemia pasal 10 ayat 38. Di sana dikatakan, seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan. Ini juga dikatakan et kol ha masyar, persepuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persepuluhan daripada persembahan itu, daripada persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Jadi itu ada di dalam kemah suci, di dalam tempel, di mana ada sebuah tempat mereka mengumpulkan persepuluhan itu untuk kebutuhan rumah tangga para imam. Ya, baik, terima kasih pendeta. Hal menarik lain dari pembahasan ayat inti kita adalah kalimat supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, apa yang dimaksud dan mengapa ada persediaan makanan? Apa pengertian dan contoh rumah? Apa dasar disebut rumahku atau rumah Allah? Menurut Butterworth dan Ringgren dalam buku Theological Dictionary of the Old Testament, sebenarnya dalam konteks ayat inti Maleakhi 3 ayat 10, frase ada persediaan makanan, bahasa Ibraninya teref atau nourishment, provision atau bisa diterjemahkan food, berdiri sejajar dengan kata persepuluhan. Artinya, persembahan dan persepuluhan berfungsi untuk menopang pelayanan dari rumah Allah, khususnya bagi kaum Lewi yang oleh peraturan Allah dikhususkan bertugas di dalam Ka'bah. Kemudian Andrew E. Hill menambahkan dalam buku Malachi, A New Testament Translation with Introduction and Commentary halaman 310. Dia katakan bahwa ekspresi ada persediaan makanan merujuk kepada penggunaan persepuluhan untuk mensupport kehidupan dan pelayanan para imam dan kaum Lewi seperti yang tertulis dalam Bilangan pasal 18 ayat 21 sampai 32. Ayat 24 saya kemukakan. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Kemudian mengapa? Mengapa harus ada persediaan makanan? Allah menetapkan orang Lewi bertugas khusus di Ka'bah. Dan Maleakhi 3 ayat 3 dan 4 katakan, ia duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah lalu. Agar terjadi kesinambungan bagi pelayanan mereka, maka persembahan dan persepuluhan dikhususkan untuk mereka.
Dan perlu diingat bahwa Maliaki 3 secara keseluruhan adalah ajakan kepada pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Contoh di dalam Maliaki pasal 3 ayat yang ke-7. Nah, dari kacamata ini frase supaya ada persediaan makanan merupakan sebuah pengingat dan ajakan bagi Yehuda untuk kembali kepada Allah dalam perjanjian persepuluhan. Mengapa? Ralph Smith dalam The Word Biblical Commentary volume 32 halaman 331, kemungkinan karena orang-orang Israel pada periode itu masih menahan persembahan persepuluhan mereka dan tidak memberikan sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, sekarang berpindah kepada rumahku. Apa dasar disebut rumahku? Kalau kita mengatakan rumah Tuhan, berarti hadirat Tuhan ada di sana. Itu pengertiannya. Contoh Kejadian pasal yang ke-28 ayat 16 dan 17 serta 22. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kemudian Yesaya 56 ayat 7, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi rumah Tuhan adalah disebut demikian karena Tuhan hadir di sana. Dan ini juga terbawa sampai ke perjanjian baru. Contoh 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Nah, kemudian ada kalimat, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu? Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ayat ini? Bagaimana kita tahu bahwa berkat itu karena memberi persepuluhan kepada Tuhan? Kalimat ini, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, adalah bentuk pertanyaan tidak langsung yang paling tidak berisi dua hal. Yang pertama, suatu tantangan iman dalam memberikan persembahan persepuluhan. Keberanian untuk mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, termasuk hidup kita. Dan kemudian menyerahkan hidup kepada pemeliharanya. Percaya bahwa dia tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Yang kedua, dia berisi janji berkat di dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Dengan terbukanya tingkap langit, artinya berkat ilahi akan dicurahkan dengan limpahnya. Dan hal ini memiliki kesamaan dengan janji berkat dalam Ulangan pasal 28. Jika kita menurut, maka Nyonya White katakan, kepada kita akan dicurahkan berkat dengan berkelimpahan. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 4, walaupun bukan yang paling penting, namun Maliaki pasal 3 ayat 10 juga memberikan jaminan tentang berkat materi atau lebih menekankan hal itu. Namun demikian ketika Allah mengajak umatnya untuk menguji dia, ujilah aku, hal ini bersifat sangat personal. Artinya, kita tidak bisa membuat satu patokan umum untuk menentukan apakah berkat yang diterima seseorang adalah hasil langsung dari kesetiaan memberikan persembahan persepuluhan atau tidak. Dan ini juga bergantung kepada iman seseorang dalam hubungan pribadinya dengan Allah. Jadi, yang tahu apakah berkat itu datang atau hasil dari kesetiaan memberikan persembahan dan persepuluhan adalah orang itu tersebut. Contoh, walaupun jumlah atau gaji pendapatan bulanannya kecil, namun seseorang merasa tidak pernah berkekurangan karena imannya menuntun dia setia memberi persembahan dan persepuluhan. Itu hasil yang dia percaya. Kemudian walaupun jumlah yang diterima setiap hari sedikit, namun dia katakan dia tidak pernah sakit. Bisa jadi itu adalah kepercayaan di dalam memberikan persembahan dan persepuluhan, hasil dari itu. Kemudian bisnis seseorang bisa maju berhasil. Dia boleh percaya bahwa itu adalah hasil langsung dari kesetiaannya di dalam mengembalikan persepuluhan. Jadi itu bersifat personal, apakah kita ketahui dari Allah sebagai hasil dari persembahan atau persepuluhan atau tidak. Tergantung kepada diri kita. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita masih terus akan melihat tentang 1/10 atau perpuluhan ini. Nah, apakah ini sebuah perintah atau amanat Allah untuk beri persepuluhan, ataukah ini hanya kemauan manusia teristimewa di dalam kasus Abraham yang akan kita pelajari? Nah, dalam kasus Abraham kita memang tidak membaca bahwa ada perintah khusus kepada Abraham untuk mengembalikan persepuluhan. Namun prinsipnya sama, yaitu Abraham memberi persepuluhan setelah dia menerima berkat dari Allah melalui Melkisedek. Nah, namun di dalam perkembangannya, di dalam tradisi Mosaik, umat Israel diwajibkan untuk membayar persepuluhan. Dicatat di dalam Imamat 27 ayat 30-33 dan juga Ulangan 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Nah, mungkin kita bertanya, ini adalah sebuah praktik perjanjian lama. Apakah saat ini harus juga diberikan dan mengapa harus?
Nah, ada beberapa alasan di zaman Perjanjian Lama mereka mengembalikan persepuluhan dan mengapa itu juga masih relevan dengan keadaan gereja sekarang. Mari kita lihat. Yang pertama, minimal ada 5 poin. Yang pertama, di zaman Perjanjian Lama ada suku yang dikhususkan melayani tabernakel. Mereka memperoleh penghidupan dari persepuluhan. Itu terdapat di dalam Bilangan 18 ayat 21 sampai 32. Nah, cara yang sama juga di zaman sekarang ini ada pelayan Injil, pendeta yang diasingkan. Dan prinsip ini diulangi bahkan kembali di dalam Perjanjian Baru dalam 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14. Alasan yang kedua, persepuluhan digunakan untuk kebutuhan acara ibadah, hari raya di Israel, yang semuanya mengajarkan tentang rencana keselamatan kepada umat, pelayanan kepada orang miskin dan juga orang asing. Nah, dalam cara yang sama juga digunakan untuk memberitakan rencana keselamatan kepada umat, sebanyak-banyaknya umat manusia. Dan inilah yang kita sebut dengan penginjilan. Yang ketiga, Allah adalah pemilik. Itu sebabnya kita mengembalikan persepuluhan. Dan dia berhak meminta seluruhnya. Tetapi dia mempercayakan 90% kepada kita sebagai pengelola. Dan saya percaya sampai hari ini Allah tetap pemilik segala sesuatu yang saudara dan saya punya. Sebagaimana yang ditulis dalam Imamat 27 ayat 30. Itulah sebabnya mengapa sampai hari ini pun kewajiban untuk mengembalikan persepuluhan masih mengikat oleh karena pengakuan kita Allah sebagai pemilik. Alasan yang keempat, berkat dari Allah dihubungkan dengan kesetiaan mengembalikan persepuluhan. Itu kita lihat di dalam Ulangan 14 ayat 28-29. Apakah kita juga masih mengharapkan untuk diberkati oleh Allah pada zaman ini? Maka itu berarti kita juga wajib untuk mengembalikan persepuluhan di zaman ini. Dan alasan yang kelima adalah hubungannya dengan revival and reformation. Pada zaman Hizkia, salah satu hasil yang nampak dari reformasi agama adalah keinginan besar dari umat untuk membawa persepuluhan mereka. Itu kita boleh baca di dalam 2 Tawarik 31 ayat 5 dan 6. Dan pengabaian akan hal ini ditegur secara keras oleh para nabi. Amos 4 ayat 4 dan Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Itulah sebabnya kita juga percaya bagi kita gereja di zaman sekarang, tanda bahwa telah terjadi kebangunan rohani, reformasi adalah umat yang rindu untuk mengembalikan apa yang merupakan kepunyaan Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, di dalam kehidupan kita ada masa-masa di mana kita berkekurangan dan ada kebutuhan yang mendesak. Apakah ini dapat ditunda? Mungkin saya akan pakai dulu uang persepuluhan itu untuk kebutuhan yang mendesak tersebut. Nah, ada sebuah nasihat yang sangat baik yang diambil dari buku Nasihat tentang Penata Layanan halaman 97. Di sana Nabiah Tuhan menjelaskan, ada orang-orang yang telah diberkati Allah yang sedang dia uji untuk melihat tanggapan apa yang akan mereka buat untuk keuntungannya. Mereka telah menahan persepuluhan dan persembahan mereka sampai utang mereka kepada Tuhan Allah semesta alam menjadi begitu besar sehingga mereka menjadi pucat memikirkan memberikan kepada Tuhan miliknya. Persepuluhan yang adil. Bergegaslah saudara, sekarang Anda memiliki kesempatan untuk jujur kepada Tuhan, jangan tunda. Saya pikir ini sudah cukup jelas bahwa ada bahaya apabila kita menunda, walaupun seringkali kita diuji dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang sangat mendesak. Nah, apakah dapat dialihkan perpuluhan ini untuk kebutuhan pelayanan, bahkan juga mungkin langsung kepada pendeta atau kebutuhan pelayanan di dalam jemaat? Kembali lagi di dalam buku yang sama, di dalam buku Testimonis jilid 9, halaman 246 dan 247. Penulis yang sama mengatakan, apa yang telah dipisahkan menurut kitab suci sebagai milik Tuhan merupakan pendapatan Injil dan bukan lagi milik kita. Tidaklah lebih baik dari penistaan bagi seseorang untuk mengambil dari perbendaharaan Tuhan untuk melayani dirinya sendiri atau untuk melayani orang lain. Jadi cukup jelas bahwa walaupun kelihatannya itu akan dialihkan untuk melayani kebutuhan orang lain atau bahkan diri sendiri, meskipun kelihatannya baik, maka kita sangat-sangat diamarkan untuk tidak menggunakannya sesuai dengan peruntukan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita akan melihat tentang persepuluhan itu sendiri. Kenapa harus 1/10?
apa dasarnya angka tersebut. Nah, saudara, beberapa ahli Alkitab mengatakan angka 10 ini melambangkan kesempurnaan. Nah, di dalam Alkitab sendiri tidak dijelaskan secara rinci, secara jelas tentang mengapa harus 1/10. 1/10 di dalam Alkitab bermula dari Abraham dan juga kemudian diikuti oleh Yakub yang memberikan 1/10 dari apa yang mereka miliki kepada Tuhan. Dan kemudian kata ini muncul kembali di dalam kitab Imamat dan juga Bilangan pada saat Tuhan memberikan atau menjadikan ini sebuah perintah kepada bangsa Israel untuk menunjang sistem pelayanan bait suci. Kita bisa lihat itu di dalam Bilangan pasal 18 ayat 24. Di sana dikatakan sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan kepada Israel kepada Tuhan, orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Jadi pada akhirnya itu dijadikan Tuhan sebagai sistem untuk menunjang kehidupan orang-orang Lewi. Tapi kita masih memiliki pertanyaan, kenapa harus 1/10? Saudara-saudara, di dalam kutipan Renung Buat, di dalam Nasihat Bagi Sidang halaman 274, di sana Ellen G. White mengatakan bahwa pekerjaan besar yang diumumkan Yesus untuk dia lakukan dipercayakan kepada para pengikutnya di bumi. Kemudian dilanjutkan, dia telah memberikan umatnya sebuah rencana untuk mengumpulkan jumlah yang cukup untuk membuat pekerjaan itu mandiri. Rencana Allah dalam sistem persepuluhan itu mudah dalam atau indah dalam kesederhanaan dan kesetaraannya. Semua dapat memegangnya dalam iman dan keberanian, karena itu berasal dari ilahi. Di dalamnya digabungkan kesederhanaan dan utilitas, dan tidak memerlukan pembelajaran yang dalam untuk memahami dan menjalankannya. Semua dapat berperan dalam melaksanakan pekerjaan keselamatan yang berharga. Jadi dalam kutipan ini dijelaskan bahwa itu memang adalah rencana Allah. Kenapa sampai 10% kita tidak dapat memahaminya, tetapi di dalam kutipan ini menjelaskan bahwa itu sudah diatur. Sistem ini sudah diatur dengan indah, sedemikian mungkin, dengan melihat kesederhanaan dan kesetaraan, sehingga apa yang telah Tuhan berikan, sesuatu yang berasal dari Allah, jika kita pegang dengan iman, maka itu akan dapat menjadikan berkat dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan gereja. Nah, mungkin kita bertanya tentang 1/10 ini, apakah tidak boleh kurang? Kalau misalnya orang itu tidak mampu mungkin untuk memberikan 1/10, apakah boleh kurang? Atau apakah boleh memberikan lebih daripada 1/10 tersebut? Nah, saudara, kalau kita melihat mengenai memberikan kurang, tidak sampai 10%, kita bisa melihat itu di dalam ayat inti kita yang sudah dijelaskan tadi, bahwa salah satu dosa yang ada pada zaman Maliaki adalah karena mereka tidak memberikan et kol ha mashar, atau full tithes, the whole tithes. Mereka tidak jujur. Persepuluhan yang diberikan itu tidak penuh, artinya tidak jujur, artinya kurang, tidak sampai 10%. Makanya di dalam ayat itu, di dalam konteks ini Allah menuduh mereka sebagai perampok. Nasihat Penetelayanan halaman 84 juga menegaskan, jika kita tidak setia, tidak jujur di dalam memberikan persepuluhan atau 1/10 dari penghasilan kita, itu berarti kita sementara merampok Allah. Jadi itu harus 10%. Dan bagaimana kalau kita bisa melihat itu dalam Imamat pasal 27 ayat 32-33, di sana dikatakan mengenai segala persembahan dari lembu sapi dan lembu kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi ini cara mereka untuk menentukan 1/10 dari domba, kambing, atau sapi mereka. Dan janganlah dipilih-pilih. Tuhan katakan, janganlah dipilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Apa artinya ini, saudara? Artinya 10% itu adalah angka yang paten. Entah itu baik, entah itu buruk. Bagian yang ke-10 itu adalah milik Tuhan, dan itu harus diberikan kepada Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana jika saya mau memberikan 10%, lebih 10% kepada Tuhan? Ya, bagaimana kalau saya memberikan lebih
10% kepada Tuhan. Tentu saudara, ketika Anda memberikan lebih dari 10%, tidak ada yang dirugikan di dalam pemberian Anda. Tetapi ingat bahwa 1/10 itu selain menyatakan iman dan kesetiaan kita, itu juga menuntut ketelitian. Bagaimana kita teliti melihat berkat Tuhan yang kita terima. Kita menghitung berkat kita satu persatu, dan dari berkat itu kita menyediakan, kita mengesampingkan 10% dan kita bawa kepada Tuhan. Tentu saja saudara, orang Israel juga memberikan second tithes mereka kepada Tuhan, lebih dari 10. Itu tidak dilarang. Tetapi saudara, yang penting di sini adalah iman kita dan juga ketelitian bagaimana kita boleh menghitung berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, baik, terima kasih pendeta. Dan sekolah sahabat kita lebih banyak berfokus kepada membahas persepuluhan. Kemana kalau begitu harus kita bawa persepuluhan? Dan mengapa harus di dalam rumah perbendaharaan Tuhan? Apakah rumah ini sama dengan organisasi gereja? Sebab Alkitab tidak menuliskannya. Mari kita lihat, persembahan persepuluhan itu harus dibawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, karena itu adalah ketentuan yang jelas di dalam Alkitab. Nah, pada zaman Alkitab, di manakah rumah perbendaharaan Allah itu? Sebelum zaman raja-raja, yaitu pada zaman Musa, maka bangsa Israel diperintahkan Allah untuk membawa persembahan persepuluhan ke Ka'bah yang didirikan oleh Musa, di mana mereka percaya mereka dapat mempersembahkan korban di sana. Kemudian, sejak awal pemerintahannya, Daud memiliki kerinduan untuk membangun Ka'bah, dan kemudian terrealisasi pada zaman putranya, yaitu Salomo ketika dia menjadi raja-raja. 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 51 dikatakan, maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan. Itu kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Jadi sejak zaman raja-raja inilah Ka'bah di Yerusalem diperuntukkan sebagai rumah perbendaharaan Tuhan, kemana semua persembahan dari orang Israel harus dibawa. 2 Tawari pasal yang ke-31 ayat 4-12. Nah, hal ini ditegaskan kembali pada waktu periode setelah pembuangan di Babel, bahwa rumah perbendaharaan Allah adalah Ka'bah yang ada di Yerusalem. Nehemia pasal 10 ayat 38 dan 39. Sekali lagi mereka membawa persembahan dan persepuluhan untuk menopang pelayanan orang Lewi di dalam Ka'bah. Nah, dalam perspektif Nyonya White, salah satu alasan utama bagi organisasi gereja berdiri sebagai perbendaharaan Allah adalah agar persembahan dan persepuluhan umat dapat dikelola dengan baik dan tepat untuk membiayai pelayanan Injil, dan juga untuk menyediakan dana yang cukup untuk penambahan pekerja Injil demi membuka ladang-ladang misi yang baru. Testimonies to Minister halaman 26 dan Testimonies for the Church volume 9 halaman 249 dan 250. Itulah sebabnya the storehouse is the place from which the pastors are paid. Jadi itulah sebabnya rumah perbendaharaan adalah tempat, bisa dikatakan organisasi, di mana para pendeta atau pelayan Injil diberikan gaji atau diberikan salary. Nah, kemudian apa dasar sehingga harus berikan kepada organisasi gereja? Dalam konteks gereja Advent, daerah, uni, kemudian divisi, dan General Conference. Apakah ada dasar alkitabiahnya? Secara langsung Alkitab memang tidak menyebutkan bahwa organisasi gereja dalam konteks kita adalah gereja Advent, gereja Conference, uni, divisi, General Conference memilih peran sebagai rumah perbendaharaan Allah. Namun gereja menggunakan prinsip alkitabiah untuk mempraktekannya. Contoh, di dalam kepemimpinan Musa, orang Israel harus menghadap Tuhan paling tidak 1 tahun 3 kali pada perayaan-perayaan tertentu. Dan di sana juga mereka membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Dan semuanya itu dikhususkan untuk menjadi bagian orang Lewi. Mereka yang dikhususkan oleh Tuhan bagi pelayanan Ka'bah yang pada waktu itu adalah sebenarnya pusat penyebaran kabar baik atau Injil, di mana dipraktekkan juga seremoni atau upacara-upacara persembahan korban. Dalam perjanjian baru, konteks yang sama masih terbawa, bahwa yang bekerja untuk Injil harus makan dari pekerjaan itu. 1 Korintus pasal 9 ayat 14. Nah, gereja Advent melihat prinsip yang sama harus tetap dijaga, bahwa praktek memberikan persembahan persepuluhan itu harus khusus digunakan untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Manuskrip rilis volume 19 halaman 376, Nyonya White katakan, waktunya telah tiba untuk menggunakan persembahan dan persepuluhan
milik Tuhan bagi menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukannya. Semuanya harus dibawa ke dalam rumah perbendaharanya untuk digunakan secara teratur dan bijaksana untuk menopang para pekerja Injil dalam pekerjaan mereka membawakan kabar baik. Itulah yang dipakai gereja Advent sebagai dasar untuk menyatakan bahwa gereja, conference, kemudian uni, dan sampai general conference adalah rumah perbendaharaan Tuhan untuk konteks gereja Advent. Nah, mengapa justru rumahku atau jemaat banyak yang kekurangan, katakanlah kekurangan dana, atau pendetanya atau organisasinya kekurangan dana untuk membiayai pekerjaan kabar Injil? Ada beberapa alasan. Yang pertama, bisa jadi pengelolaan keuangannya tidak cermat atau tidak bijaksana, sehingga mereka pada akhirnya krisis. Kemudian memiliki motif yang salah. Bisa jadi di dalam rumah Allah sendiri, orang-orangnya memiliki motif yang salah di dalam memberikan persepuluhan. Atau yang ketiga, bisa jadi justru mereka tidak memberikan persepuluhan. Padahal mereka ada di dalam rumah, bekerja dalam rumah perbendaharaan ulang Tuhan. Mereka tidak memberikan persepuluhan dengan seutuhnya atau dengan setia. Dan yang ketiga, katakanlah mereka memberikan persepuluhan, tetapi mereka mengabaikan tugas lain, yaitu keadilan kepada yang membutuhkan. Dan itu juga yang dikecam oleh Yesus bagi orang-orang Farisi. Di dalam Matius pasal 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bisa jadi inilah alasan-alasan mengapa gereja atau para pendeta kekurangan di dalam pelayanan mereka. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita akan mencoba untuk mendiskusikan masalah penggunaan daripada persepuluhan. Nah, apa saja yang dapat digunakan dari dana persepuluhan? Apa ya kira-kira dasar teologisnya? Ataukah mungkin ini adalah sebuah peraturan dari organisasi tertentu? Nah, mari kita lihat dasar Alkitabiahnya. Sesuai dengan Bilangan 18 ayat 23 sampai 26, maka di sana kita temukan persepuluhan itu diberikan kepada orang Lewi, lalu kemudian orang Lewi juga memberikan juga kepada para imam. Nah, orang Lewi dan para imam ini merekalah yang bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya sehubungan dengan pelayanan keagamaan, pelayanan yang ada di Bait Suci. Dan inilah alasannya mengapa melalui persepuluhan kita juga menggunakan persepuluhan ini untuk menyokong para pendeta dan juga orang awam yang dipekerjakan oleh gereja di dalam menggenapi misinya. Nah, saya akan membacakan tulisan dari Roh Nubuat, di mana di sana dikatakan, bagian yang telah disediakan Allah untuk dirinya sendiri tidak boleh dialihkan ke tujuan yang lain apapun selain dari yang telah ditentukannya. Janganlah seorang pun merasa bebas untuk mempertahankan persepuluhan untuk digunakan menurut penilaian mereka sendiri. Mereka tidak boleh menggunakannya untuk diri mereka sendiri dalam keadaan darurat, juga tidak menerapkannya sesuai keinginan mereka, bahkan dalam apa yang mereka anggap sebagai pekerjaan Tuhan. Testimonies for the Church, jilid 9, halaman 247. Ini cukup jelas bagaimana amaran yang diberikan oleh Nabi Tuhan. Selanjutnya, seorang yang bernama Roger Kuhn, dia melakukan penelitian tulisan Roh Nubuat tentang penggunaan dana persepuluhan. Kemudian dia menuangkan hasil penelitiannya ini dalam sebuah paper yang diberi judul Ellen White's Counsel and Practice on Tithe, ditulis di halaman pasalnya yang ke-10. Nah, di sini didaftarkan apakah saja kebiasaan-kebiasaan yang meskipun baik, kelihatannya baik, tetapi tidak dapat didukung dari penggunaan dana persepuluhan. Dan menurut Ellen White, saya rangkumkan ada beberapa hal. Yang pertama, perawatan kepada fakir miskin, orang sakit, dan orang jompo. Lalu kemudian, pendidikan atau beasiswa kepada siswa yang layak dan membutuhkan. Yang berikut, biaya operasional sekolah, gaji dan pengeluaran penginjil literatur, pengeluaran gereja lokal, bangunan untuk keperluan ibadah atau lembaga, sekolah, rumah sakit, dan juga rumah penerbitan. Ini semua walaupun hal-hal yang sangat baik, tetapi tidaklah dapat digunakan menurut tulisan Roh Nubuat dari dana persepuluhan. Nah,
Kalau berdasarkan persepuluhan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mengapa tidak diberikan semua untuk orang Lewi atau orang yang hidup dari Injil? Mengapa sepertinya lebih sedikit porsinya kepada pendeta? Nah, ada dua hal yang sangat menonjol kalau kita bicara tentang penggunaan persepuluhan. Yang pertama adalah mission atau misi gereja, dan yang kedua adalah missionary atau mereka yang melaksanakan misi itu. Nah, kita bersyukur di dalam gereja masih hari ke-7, di mana bagian dari pelayan tidak mendominasi penggunaan dana persepuluhan. Kita melihat bahwa praktek-praktek di luar gereja masih hari ke-7, di mana para pelayan mendapat porsi yang sangat besar dari persepuluhan, seringkali menimbulkan kecemburuan dan ketimpangan. Seperti contoh, ketika umat menyangkal diri, sementara para pelayan memiliki jet pribadi dan tinggal di istana mewah, rumah istana yang mewah. Dengan kata lain, sebenarnya apa yang kita praktekkan ini, sistem ini untuk menjaga agar para pelayan hidup dalam kesederhanaan, namun menjamin kebutuhan mendasar mereka terpenuhi. Nah, bagaimana mungkin kita bertanya, penggunaan dari pemberian di luar perpuluhan, seperti contoh persembahan. Nah, seperti mungkin sudah pernah disebutkan bahwa persembahan itu berbeda dari persepuluhan. Tidak seperti persepuluhan yang memiliki jumlah yang telah ditentukan dan berapa banyak yang harus Anda berikan. Persembahan itu lebih merupakan sebuah kehendak bebas. Terserah Anda berapa banyak benih yang Anda ingin taburkan. Ya. Meskipun semakin banyak Anda memberi, tetapi semakin banyak juga Anda akan kembali menerima. Sebagaimana dalam Lukas 6 ayat 38. Anggap saja semakin banyak benih yang Anda tabur, semakin banyak buah yang juga bisa Anda panen. Nah, untuk penggunaan persembahan adalah semua hal yang secara langsung atau tidak langsung menunjang dua hal tadi. Mission, misi, dan missionary atau mereka yang melaksanakan misi. Sebagaimana yang telah kita bahas terdahulu bahwa kebutuhan pembangunan fisik gereja, kegiatan sosial, dan event rohani yang lainnya yang tidak boleh disupport dengan dana persepuluhan, itu semua dapat menggunakan dana persembahan yang diberikan secara sukarela. Kita memenuhi misi melalui apa yang kita berikan di dalam pundi-pundi persembahan kita. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana saya menghitung atau bagaimana cara saya menghitung persepuluhan dan persembahan dari pendapatan saya. Nah, saudara-saudara, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita memberikan pemahaman mengenai pendapatan bersih dan kotor. Artinya adalah ada beberapa orang yang menghitung gaji pokoknya kemudian dipotong 10%, tetapi ada juga orang yang akan menghitung semuanya, artinya apapun yang dia dapatkan, entah itu tunjangan atau pemberian daripada orang, semuanya digabungkan dan dia potong 10% daripada itu. Nah, saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat kita dengan jelas mengatakan hal itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Jika kita merasa entah gaji ataupun tunjangan itu dihitung sebagai berkat Tuhan kepada kita, maka kita akan menilai diri kita sendiri. Apakah saya akan menghitung semuanya atau hanya salary saya atau hanya gaji saya, gaji pokok saya akan saya hitung. Di dalam Testimonies for the Church, jilid 4 halaman 464. Nubuat mengatakan setiap orang adalah penilai bagi dirinya sendiri dan biarkanlah dia memberi sebagaimana yang dirancangkan di dalam hatinya. Itu dikembalikan kepada kita sendiri, apakah kita akan memberi dari semuanya itu atau tadi dikatakan pendapatan bersih atau pendapatan kotor. Nah, bagaimana dengan persembahan? Berapa persen kita harus memberikan persembahan? Persembahan itu diberikan dengan kerelaan hati. Berapapun nilainya Tuhan akan menerima. Ya, apabila kita berikan persembahan itu dengan kerelaan hati. Jadi persembahan bukanlah perpuluhan. Persembahan itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan, tetapi persepuluhan adalah bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah persepuluhan dan persembahan itu dapat kita berikan atau dapat diberikan dari penghasilan yang tidak halal? Dan bagaimana dengan gereja? Apakah gereja dapat menerima atau harus menolaknya? Nah, saudara, sehubungan dengan mereka yang bekerja, kita bisa katakan mungkin dia mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang curam ataupun yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan.
Bagaimana kita dapat merespon mereka? Nah, saudara, ada cerita di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Pada saat itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi yang bernama Simon. Dan kemudian ketika mereka berada di rumah Simon, ada seorang wanita yang berdosa, dikatakan wanita berdosa yang datang meminyaki kaki Yesus dengan minyak mahal. Kita tahu bersama cerita ini. Nah, saudara, di sini kita akan temukan bahwa Tuhan akan menerima persembahan yang dibawa dengan hati yang bertobat. Ya, tetapi bagaimana hati yang tidak bertobat dan membawa persepuluhan? Ya, saudara-saudara, ketika kita memberikan persepuluhan, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika orang itu dia mendapatkan penghasilannya dari pekerjaannya yang mungkin tidak sesuai dengan perintah Tuhan, itu adalah hubungannya dengan Tuhan. Gereja tidak memiliki otoritas untuk melarang orang memberikan persepuluhan. Tetapi, jika gereja tahu bahwa ada anggota jemaatnya yang melakukan dosa, dan kemudian adalah tugas gereja untuk memaksimalkan pengembalaan dan pemuritan untuk orang tersebut. Baik, terima kasih pendeta. Dan sebagai penutup dari diskusi kita, bagaimanakah kita bisa memberi dengan sukarela dan senang hati? Testimonies for the Church volume 6 halaman 39, Nyonya White katakan, anak-anak Allah di zaman dulu dituntut untuk membawa persembahan dan persepuluhan mereka ke rumah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sebab kalau kita membawa persembahan dan persepuluhan dengan ucapan syukur, maka itu menandakan kita membawanya dengan penuh sukacita dan rela hati. Kemudian motif harus dipastikan. Kasih kepada Allah haruslah menjadi motif yang utama dan paling besar. Kalau kita memiliki motif kasih, maka sudah pasti kita akan memberi dengan sukacita dan sukarela. Sebab dalam penurutan kita, ketika kita mengasihi Allah, maka kita akan menurut dengan sukacita. Kemudian bagaimanakah kita dapat memberi dengan motif yang benar, bukan motif karena ingin mendapatkan berkat yang berlimpah. Kita harus mempelajari konsep yang benar dari memberikan persembahan dan persepuluhan. Harus belajar terus. Sebab konsep yang benar adalah persepuluhan bukanlah agar supaya kita diberkati. Walaupun hal itu memang dijanjikan. Tetapi karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kita dengan limpahnya. Konsep yang benar yang kedua yang harus kita pelajari, persembahan dan persepuluhan adalah perintah Allah yang harus ditaati dan itu sifatnya kudus, disendirikan. Kemudian yang ketiga, kita harus belajar bahwa memberi adalah bagian dari karakter Allah. Allah adalah kasih dan Dia telah memberikan kepada kita putranya yang tunggal. Disitulah kita belajar tentang karakter Allah. Kemudian konsep berikutnya adalah memberi dengan perencanaan. Nyonya White katakan memberi secara sistematik atau terencana berkenan atau menyenangkan hati Tuhan. Jadi harus direncanakan. Dan yang terakhir, memberi itu melatih diri kita untuk tidak cinta diri atau egois. Jadi ini adalah manfaat di mana kita memberi kepada Tuhan. Kita harus akui bahwa Dialah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Dan apa saja yang dipercayakan kepada kita, kita ini tugasnya hanyalah sebagai penata layan Tuhan. Dan Dia menuntut kepada kita apa yang dipercayakan untuk dikembalikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Allah lah yang memberkati manusia dengan berkat materi. Dialah yang melakukan itu agar mereka juga mampu memberi bagi kemajuan pekerjaannya. Semua berkat yang kita nikmati adalah pemberian berlimpah dari tangan Allah. Dan sebagai respons dari hal ini, pria dan wanita dituntut untuk menunjukkan rasa syukur mereka dengan memberikan persembahan dan persepuluhan bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Buku The Acts of the Apostles halaman 75. Pada akhirnya, jika kita memberi kepada Tuhan dengan penuh sukacita, maka janji Tuhan di dalam Testimonies for the Church volume 4 halaman 474, Dia akan memultiply, Dia akan melipat gandakan berkat-berkat itu, sehingga kita boleh menjadi saluran berkat dalam pekerjaan Tuhan dan juga berkat kepada sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami ketika kami telah mempelajari firman-Mu, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, memberikan persembahan persepuluhan dengan setia, dengan motivasi kepadamu, sehingga berkat sorga akan melimpah di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menolong kami Tuhan di dalam mempraktekkan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.